Jemaat Petalara yang dikasihi Tuhan, hari ini bersama-sama kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan yang berjudul Sikap Hati yang Baru Terhadap Harta Kita. Dalam Lukas 16 ayat 13 dikatakan, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tentu setiap kita pernah membaca atau mungkin sering menemukan ayat ini dalam setiap kesempatan sharing firman Tuhan, dan tidak sedikit dari kita mungkin juga telah menyampaikan konsep pemahaman sendiri mengenai ayat ini. Namun dalam kesempatan ini saya ingin membagikan sebuah hal yang baru yang kita dapatkan ketika kita membaca dan merenungkan ayat ini, terutama berkaitan dengan masa baru yang telah kita semua alami saat ini. Saat ini setiap orang diperhadapkan dengan situasi yang berkaitan dengan pandemik virus COVID-19 yang tidak dapat kita prediksi kapan waktu berakhirnya. Bahkan mungkin masa ini dapat memberi pengaruh hebat bagi semua aspek kehidupan kita, termasuk keuangan kita. Satu-satunya cara yang dapat kita lakukan ialah menjalani kehidupan saat ini dengan cara yang baru. Tentu saja kita harus menjalaninya bersama dengan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, sumber dan pemilik kehidupan kita. Dalam Lukas 16 ayat 10-13 di situ dikatakan mengenai kesetiaan. Setia terhadap segala hal yang Tuhan berikan kepada kita, termasuk keuangan kita. Dalam ayat ini Tuhan tidak pernah melarang atau menegur kita untuk dapat memiliki segalanya di dunia ini dengan uang kita. Namun Tuhan menasihatkan kepada kita untuk memiliki sikap hati yang baru, yang benar di hadapannya dalam segala hal, termasuk keuangan kita. Tuhan tidak ingin kita dikuasai oleh mamon atau uang. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya dalam segala hal, termasuk dalam hal mengelola keuangan di hidup kita. Tuhan juga ingin kita dapat berkuasa atasnya. Artinya tidak hidup dikuasai oleh uang. Sebaliknya, kita harus dapat mengendalikan uang dan diri kita sendiri sehingga tidak lagi menjadi hamba uang, namun menjadi hamba Tuhan yang setia dan dapat dipercaya. Amin buat firman Tuhan. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.